Buat teman-temanku yang ada kelebihan rezekinya, bisa bantu admin dengan tekan fitur terima kasih, yang berada di samping fitur download. Oke, terima kasih. Bab pukul 14.14. Keesokan harinya, Gunung Golden Court sangat panas di bulan Agustus. Oleh karena itu, Lu Zhou datang ke gazebo untuk menikmati udara sejuk. Karena dia tidak perlu berkultivasi, hari-harinya menjadi sangat membosankan. Dia merasa seperti orang tua yang duduk di bawah naungan pohon besar di pintu masuk desa di kehidupan sebelumnya. Dua murid ketiga dan kesembilannya berdiri berjaga di luar seperti sepasang dewa pintu. Sejak insiden percobaan pembunuhan Zhou Jifeng, mereka berdua tidak berani gegabah lagi. Meskipun mereka mengira Lu Zhou cukup kuat untuk menangkis pembunuh manapun, itu akan menjadi kelalaian tugas jika mereka membiarkan itu menyelinap ke Gunung Pengadilan Emas. Tuan, bisakah kakak keempat benar-benar membantu mereka? Yuaner kecil mau tidak mau bertanya. Lu Zhou tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir. Little Junior Sister, meskipun Old Fort menyenangkan dan kadang-kadang tidak bisa diandalkan, dia selalu melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Anda tidak perlu khawatir, kata Duan Museng. Yah, aku hanya takut kakak keempat akan fokus bermain dan melupakan tugas. Petik 2. Jika dia berani melupakan tugas itu, saya, sebagai kakak senior, akan memberinya pelajaran sebelum guru melakukan apapun padanya, kata Duan Museng dengan jujur. Seandainya kakak ketujuh ada di sini, gumam Yuaner kecil pelan. Adik kecil, hati-hati dengan apa yang kamu katakan. Mereka yang mengkhianati sekte mereka semuanya memberontak dan jahat. Dia mengundang ceramah yang tegas dengan menyebut pengkhianat di depan tuan mereka. Dia segera menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, dan dia dengan cepat menjulurkan lidahnya. Tetapi, Lu Zhou hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah. Old Seven memang bakat yang langka. Dia pandai merencanakan, tapi dia juga suka bermain dengan hati orang dan selalu bersusah payah untuk mempelajari masalah yang tidak penting. Petik 2. Pria yang pintar selalu licik. Orang-orang seperti itu sulit dikendalikan dan dihadapi. Surat kakak senior ada di sini, kata Yuaner kecil sambil menunjuk seekor burung pembawa di langit. Burung pembawa ini bukanlah burung pembawa biasa. Itu dibesarkan dengan energi spiritual di Gunung Pengadilan Emas dan sudah bermutasi. Beberapa burung pembawa yang kuat telah menjadi salah satu dari puluhan ribu binatang buas di dunia Gritian ini. Di antara binatang buas liar, ada yang bisa terbang lebih cepat dari burung pembawa, seperti angsa dan ikan pembawa. Burung pembawa menepis surat itu, yang jatuh ke tangan Yuan kecil. Menguasai, membacanya. Petik 2. Iya tuan. Yuaner kecil membuka surat itu dan mulai membacanya. Tuan, karena 10 sekte teratas mengepung Gunung Pengadilan Emas dan Luo Changfeng meninggal, sekte pedang surgawi dilemparkan ke dalam kebingungan dan semua orang bertarung satu sama lain untuk menjadi pemimpin sekte berikutnya. Zhou Jifeng tidak berhasil sebagai pemimpin sekte setelah kembali ke sekte pedang surgawi. Sementara itu, pemimpin sekte mereka sebelumnya, Luo Xingkong, tiba-tiba mulai berkultivasi dalam pengasingan. Saya menduga bahwa dia kemungkinan akan mengambil kesempatan untuk menerobos tahap Dao Fusing dari alam kesengsaraan Divinity baru lahir. Ketika saya memata-matai mereka di malam hari, saya menemukan bahwa Zhou Jifeng mulai tidak setia pada sektenya. Petik 2. Ketika dia selesai membaca, Yuaner menyerahkan surat itu kepada Lu Zhou. Sambil menggelengkan kepalanya, yang terakhir berkata, ini agak terlalu lambat. Beritahu Zhao Yue untuk mendorongnya jika perlu. Petik 2. Iya tuan. Duan Museng bingung. Dia menangkupkan tinjunya dan bertanya, Guru, mengapa kita membantu Zhou Jifeng? Dia hanyalah seorang kultivator yang baru saja melangkah ke alam pengadilan surgawi, belum lagi dia juga musuh kita. Petik 2. Lu Zhou tidak menjawab pertanyaannya. Sebelum kesetiaan mereka lebih dari 80%, dia harus sangat berhati-hati dengan apa yang dia katakan. Ketika dia melihat gurunya tidak mengatakan apa-apa, Duan Museng berpaling karena malu dan tidak berani bertanya lagi. Ding, Ming Xiyin telah menyelesaikan tugas yang Anda berikan padanya. Petik 2. Ding, tugas ini telah menyelamatkan 105 anggota keluarga Qi, dan kamu akan mendapatkan 1050 poin prestasi. Petik 2. Ding, Anda telah menerima penyembahan yang saleh dari 105 orang dan diberi hadiah 1050 poin prestasi. Petik 2. Ding, tugas ini telah membunuh 82 perampok yang dipasang, dan Anda diberi hadiah 820 poin prestasi. Petik 2. Lu Zhou terkejut saat mendengar petunjuknya. Mungkinkah ini cara yang tepat untuk menggunakan sistem?
Satu hanya tugas ini saja telah memberinya begitu banyak poin pahala. Bersama dengan beberapa poin keseimbangan, dia sekarang memiliki total 2.904 poin prestasi. 1. Tuan, surat dari kakak senior keempat ada di sini. Yuaner kecil terbang ke langit secepat kilat. 1. Bacalah. Tuan, aku telah menyelamatkan semua anggota keluarga Qi yang diculik dan membunuh perampok berkuda. Juga, saya menemukan bahwa para pembudidaya di belakang perampok ini tampaknya terkait dengan gang Trigerich ke-8 tua. Saya akan menyelidiki masalah ini. Petik 2. Paruh pertama dari surat itu adalah untuk memberitahu Lu Zhou bahwa dia telah menyelesaikan tugasnya sementara bagian terakhir hanyalah alasan untuk memberinya waktu 2 hari untuk bermain. 1. Lu Zhou sedang dalam suasana hati yang baik, jadi dia secara alami tidak akan berdebat dengan yang lain. Seperti yang mereka katakan, Anda tidak dapat mengharapkan seekor kuda berlari cepat jika Anda tidak membiarkannya merumput. Petik 1. Tuan, kakak senior keempat mengatakan ini ada hubungannya dengan 8 kakak senior. Bagaimana 8 kakak senior bisa melakukan ini? Yuaner kecil sangat marah. Pak Tua ke-8 adalah ahli pengadilan surgawi, jadi menurutku dia tidak akan mencampuri urusan sekuler. Kemungkinan besar, kelompok kultivator menggunakan namanya untuk melakukan kejahatan. Lu Zhou mengangguk dan berkata, apakah dia terlibat atau tidak, biarkan Old Fort menyelidiki. Petik 2. Karena sang guru telah mencapai suatu kesimpulan, para murid secara alami tidak akan memiliki pendapat lain. Saat sore hari, Lu Zhou tidak menerima konfirmasi tentang penyelesaian kues Zhou Jifeng, jadi dia kembali ke Evil Sky Pavilion. Dia melirik poin pahala sekali lagi untuk mengkonfirmasi keseimbangannya. Benar saja, dia memiliki 2.904 poin. Pusat perbelanjaan. Petik 2. Saya ingin membeli avatar to Transformed Powers. Petik 2. Ding. 1000 poin prestasi dikurangkan. Anda telah menerima avatar to Transformed Powers. Petik 2. Saat ia menerima avatar tersebut, Lu Zhou merasakan basis kultivasinya melonjak dengan cepat dari tahap bukaan hati ke tahap bukaan mulut di alam pencerahan mistik. Tentu saja, manfaat yang dibawa oleh avatar itu lebih dari itu, karena dia merasakan energi mengalir tanpa henti seperti sungai di dantian dan meridiannya. Dalam sekejap, dia telah maju dari tahap aperture mulut ke tahap bukaan hidung, mendekati tahap bukaan mata. Dari 5 lubang alam pencerahan mistik, jantung, mulut, hidung, mata, dan telinga, dia telah menembus 4 lubang sekarang. 3. Lu Zhou mengangguk puas saat dia merasakan energi di dalam dirinya. Laju kemajuannya seharusnya belum pernah terjadi sebelumnya, pikirnya. Saya ingin membeli 2 kartu pembalikan. Petik 2. Ding. 1000 poin prestasi dikurangkan. Anda telah menerima 2 kartu pembalikan. Petik 2. Gunakan sekarang. Petik 2. Pusaran tiba-tiba muncul di atas Evil Sky Pavilion, menyedot kekuatan hidup di sekitarnya dan menuangkannya ke tubuh lama Lu Zhou. Dia diremajakan sekali lagi, dan ada lebih banyak rambut hitam di kepalanya. 3 kedua kartu itu membuatnya lebih muda 600 hari. Mungkin itu karena dia telah terbiasa dengan ritme tubuh yang lama, dia merasa segar sekarang karena dia lebih muda 600 hari. Tidak terlalu jelas, tapi dia merasa sangat nyaman. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menikmati pengalaman pertumbuhan terbalik seperti ini, yang mungkin dirasakan oleh Lu Zhou saat ini. 2000 poin pahala hilang dalam sekejap, poin-poin ini tidak bisa memberi saya terlalu banyak hal, bukan? Undian. Petik 2. Ding. Pengundian ini membutuhkan 50 poin prestasi. Terima kasih telah mencoba, Anda telah menerima 1 poin keberuntungan. Petik 2. Undian. Petik 2. Ding. Pengundian ini membutuhkan 50 poin prestasi. Terima kasih telah mencoba, Anda telah menerima 1 poin keberuntungan. Petik 2. 1. Dia mendapat, terima kasih sudah mencoba, 5 kali berturut-turut. Oleh karena itu, Lu Zhou berhenti mencoba peruntungannya dan melirik menu pribadinya. Nama, Lu Zhou. Ras, manusia. Basis budidaya, tahap bukaan mata di alam pencerahan mistik. Avatar, to Transformed Powers. 1 merit point, 654. Sisa hidup, 1209 hari. 1 item, kartu bentuk puncak Jitiandao X2, kartu blok kritis pasif X5, Wizard. 6. Tampaknya poin pahala yang diperoleh dari menyelesaikan tugas tidak sekaya yang saya bayangkan, gumam Lu Zhou. Bab pukul 15.15. Lu Zhou melirik teknik budidaya dan senjata di pusat perbelanjaan. Yang termurah di antara mereka masih berharga setidaknya 1000 poin prestasi. Jadi, dia tidak menghabiskan poin prestasi yang tersisa.
Dia berencana untuk membiarkan murid-muridnya melakukan lebih banyak tugas, sehingga dia dapat memperpanjang umurnya. Kemudian, dia akan mengumpulkan poin pahala dan mendapatkan teknik budidaya atau senjata yang cukup baik. 3 dalam ingatannya, dunia ini terlalu berbahaya. Dengan basis kultivasinya saat ini, jika dia meninggalkan Gunung Pengadilan Emas, akan sangat sulit baginya untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi, dia hanya bisa tinggal di gunung untuk saat ini. Dengan kelompok murid jahat yang melindunginya, dia tidak akan menghadapi masalah apapun. Tentu saja, dia juga harus waspada terhadap pengkhianatan para murid ini. 5 murid telah pergi, dan karenanya dia harus ekstra hati-hati dengan 4 murid lainnya. Bagaimanapun, dia tidak takut mereka menyebabkan masalah, karena dia memiliki kartu pengalaman bentuk puncak dan kartu blok kritis untuk saat ini. Yuaner, swoosh. Di hutan yang sunyi, Yuaner kecil muncul dengan anggun seperti peri saat dia membungkuk dan berkata, "Ya, Tuan. Bawakan aku 4 harta studi dari Evil Sky Pavilion." Petik 2. Oh, Guru, Anda tidak pernah menulis, dan selalu saya yang menulis untuk Anda. Apakah kamu akan menulis sendiri hari ini? Petik 2. Kapan aku membutuhkan gadis kecil sepertimu untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan? Aku akan pergi sekarang. Yuaner kecil menundukkan kepalanya dan menjulurkan lidahnya. Tak lama kemudian, dia membawa 4 harta pelajaran dan menempatkannya di hadapan Lu Zhou. 3 setelah itu, dia berdiri di samping dengan hormat seperti seorang pelayan, hanya menonton. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan tuannya. Ketika dia melihat Lu Zhou tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengejarnya, dia menjadi lebih berani dan melangkah mendekat. "Guru, biarkan saya menggiling tinta untuk Anda." Didorong oleh inspirasi yang tiba-tiba, Yuaner kecil berlutut di samping meja teh kecil dan dengan hati-hati menggiling tintanya. Di kehidupan sebelumnya, Lu Zhou adalah seorang siswa seni. Saat senggang, ia suka berlatih kaligrafi, bahkan karyanya memenangkan penghargaan di sekolah. 7 Jadi, menulis tidak sulit baginya. Dia mengambil kuas tulis dan mencelupkannya ke dalam tinta. Kemudian, dia menulis di selembar kertas putih bersih, Yu Zhenghai, Yu Sangrong, Duan Museng, Ming Xiyin, Zhao Yue, Ye Tianxin, Xu Ya, Su Honggong, Qi Yuaner. Dia menulisnya dari atas ke bawah sesuai dengan waktu dia menerima mereka sebagai murid. Ini adalah 9 murid jahat yang Ji Tiandao ajarkan, yang telah melakukan semua jenis kejahatan dan memukau dunia. Lu Zhou melamun saat dia menatap daftar itu. Dia bertanya-tanya sejauh mana basis kultivasi murid tertua, bahkan murid yang paling junior pun adalah ahli pengadilan surgawi. Apakah dia lebih kuat dari Ji Tiandao? Jika dia, dengan pikiran pembunuh Yu Zhenghai dan Yu Sangrong, bagaimana mereka bisa membiarkan penjahat tua seperti Ji Tiandao terus eksis di dunia ini? Selain itu, Ji Tiandao harus tahu betul bahwa setiap murid yang dia ajar adalah sama biadabnya dengan harimau dan galak seperti serigala, dan mereka pasti akan mengkhianatinya suatu hari nanti. Apakah dia menyimpan beberapa trik dan kartu truf ketika dia mulai mengajar murid-murid ini? Semuanya layak untuk direnungkan. Sayangnya, bagian paling kritis dari ingatan itu hilang, menyebabkan Lu Zhou gagal menemukan jawabannya. Ji Tiandao, apa saja barang penyelamat hidup yang kamu simpan? Satu saat dia berpikir, Yuaner kecil melambaikan tangannya di depan wajahnya dan berkata dengan tatapan kagum, "Guru, tulisanmu benar-benar indah. Mengapa Anda menulis nama saya?" Petik 2. Lu Zhou menghela nafas dan berkata, "Saya sedang introspeksi." Petik 2. Introspeksi. Introspeksi diri harus dilakukan setiap hari. Saya telah mengajar 9 murid yang melakukan kejahatan di mana-mana, menyebabkan kemarahan dan kebencian yang meluas. Mungkin, saya salah. Petik 2. Sementara dia mengatakan itu dengan mulutnya, dia berpikir, kesalahan apa yang telah saya lakukan? Ji Tiandao lah yang salah. Tongkat yang bengkok akan memiliki bayangan yang bengkok, itu bisa dilihat dari beberapa perilaku halus para murid ini. Dia akan merasa sangat malu jika dia memiliki murid yang ingin membunuh orang dengan sedikit provokasi. Lalu, mengapa guru ingin mengambil 9 dari kami sebagai murid? Dan Anda hanya mengambil 9 murid, dengan kemampuan Anda dapat membuka paviliun langit jahat dan gunung pengadilan emas dan mengambil puluhan ribu murid. Dengan begitu banyak murid, tidak ada yang berani membangkang, dan sekte ortodoks itu tidak akan berani memprovokasi kami. Hanya dengan satu perintah dari Anda, banyak murid akan memusnahkan siapapun yang menolak untuk tunduk kepada kami. Mereka yang tunduk kepada kita akan berkembang dan mereka yang melawan kita akan binasa. Petik 2. Petik 2, petik 2. Lu Zhou mengangkat tangan lamanya dan ingin memukul dahi Yuaner kecil. Tidak berani menghindarinya,
gadis kecil itu membungkukkan bahu dan memejamkan mata sambil menunggu pemukulan. Namun, tangan itu berhenti di tengah jalan, dan kemudian dengan lembut beristirahat di atas kepalanya dan memberinya pukulan ringan. Kenapa kamu terus berpikir untuk membunuh orang? Apa kamu lupa apa yang aku katakan? Tidak, saya tidak berani lupa. Petik 2. Baiklah, aku sudah memberitahumu bahwa membunuh orang bukanlah satu-satunya cara untuk memecahkan masalah. Bukannya saya ingin menyangkal Anda untuk membunuh orang, tetapi Anda harus memutuskan apakah ini merupakan solusi yang diperlukan berdasarkan situasi. Misalnya, apakah Anda punya alasan untuk membunuh orang-orang biasa yang tidak bersenjata itu, yang telah bekerja keras sepanjang hidup mereka, menjauh dari urusan duniawi, dan hanya ingin menjalani kehidupan yang damai? Petik 2. 7 Yuaner kecil menggelengkan kepalanya. Contoh lainnya adalah orang-orang dari keluarga Qi yang telah diselamatkan oleh Old Fort. Apakah Anda pikir Anda akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan mereka jika perampok berkuda itu membunuh mereka secara langsung, seperti apa yang Anda dan kakak-kakak Anda selalu lakukan? Petik 2. Yuaner kecil menggelengkan kepalanya lagi. Iya, perampok berkuda itu pantas mati, tapi mereka hanya mencari uang. Membunuh orang bukanlah tujuan mereka. Jadi, apa yang kita cari? Petik 2. Yuaner kecil menjawab dengan hati-hati, basis budidaya. Untuk melampaui alam kesengsaraan dewa baru lahir, melangkah ke alam tertinggi, dan mendapatkan pencerahan tentang keabadian. Petik 2. Bagus, lalu kultivasi dengan giat. Petik 2. Aku agak mengerti sekarang. Petik 2. Saya senang mendengarnya. Petik 2. Yuaner kecil mengangguk dengan tatapan yang mengatakan dia tidak sepenuhnya mengerti. Kemudian, seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia berkata, "Guru, maukah Anda terus menerima murid?" Mata Lu Zhou tertuju pada kertas. Dia mengerti sekarang. Yuaner kecil, kamu bertanya mengapa aku mengambil 9 dari kalian sebagai murid sekarang. Menurut Anda apa alasannya? Petik 2. Karena kita sangat berbakat dan masing-masing dari kita adalah jenius dalam kultivasi, kata Yuaner kecil dengan percaya diri. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, perhatikan baik-baik kertas itu, apakah kamu melihat sesuatu dari namamu? Setelah menatap nama-nama itu untuk waktu yang lama dan gagal menemukan sesuatu yang tidak biasa, dia menggelengkan kepalanya. Lu Zhou tertawa, tapi dia mencibir pada Ji Tiandao yang tidak tahu malu dalam pikirannya. Bulan terang bersinar di atas laut, dari jauh kita berbagi momen ini bersama, satu-satu. Satu Yuaner kecil masih tampak bingung, tetapi ketika dia mendengar puisi itu, dia tidak bisa menahan tepuk tangan. Itu adalah puisi yang indah. Begitu dia selesai bertepuk tangan, dia sepertinya menyadari sesuatu, dan dia menoleh untuk melihat 9 nama di atas kertas lagi. Benar saja, setiap karakter dalam puisi itu ditemukan dalam 9 nama murid. Inilah alasan guru menerima kami sebagai murid. Sepertinya ada satu karakter lagi, Yuaner kecil menggaruk kepalanya dan merasa agak sulit dipercaya. Dua Lu Zhou juga tidak percaya bahwa Ji Tiandao begitu cerewet. Murid ke-9-nya benar, karena ada satu karakter lagi, si. Jika Ji Tiandao benar-benar mencari muridnya berdasarkan puisi ini, itu berarti kriterianya untuk menerima murid bukanlah bakat, tapi nama. Namun, dalam ingatan yang diperoleh Lu Zhou, dunia ini bukanlah dunia yang sama dengan kehidupan sebelumnya. Lantas, bagaimana Ji Tiandao tahu tentang puisi itu? Mungkinkah, Ji Tiandao juga seorang penjelajah dimensi? 6 Sementara, Ming Xiyin sedang terbang di langit, melihat ke bawah ke tanah dengan ekspresi menyenangkan di wajahnya. Saya akhirnya berhasil keluar dari Gunung Golden Court. Aku ingin bersenang-senang. Saat dia meluncur di atas kota kecil bernama Tangxi, orang-orang di bawah berteriak kaget. Sekelompok semut bodoh, karena suasana hatiku sedang baik hari ini, aku akan menemukan beberapa gadis cantik dan bersenang-senang dengan mereka. Dia akan menukik ke bawah ketika dia memikirkan kata-kata tuannya, dan dia buru-buru berhenti dan bergumam, lupakan. Guru suka bermain dengan rutinitas baru sekarang, dan saya harus mengikutinya, batuk. Iya, sebaiknya aku menjadi orang baik dan memberimu emas, perak, dan perhiasan yang disita dari perampok itu. Petik 2. Ming Xiyin melepaskan ikatan ranselnya dan melemparkannya ke jalan di kota. Tiba-tiba, uang kertas, emas, perak dan perhiasan menutupi langit dan jatuh seperti hujan. Biarkan aku bermurah hati sekali saja. Ming Xiyin berpikir untuk menggunakan uang itu untuk membeli beberapa gadis, tetapi karena dia telah memutuskan untuk tidak melakukan itu, tidak ada gunanya menyimpannya. Lagi pula, dia tidak kekurangan uang. Orang-orang di jalan lari berlindung, tetapi ketika mereka melihat apa yang jatuh ke tanah adalah emas,
perak dan perhiasan, mereka mulai mengambil barang-barang itu dengan panik. Dalam sekejap mata, semua uang itu hilang. Ketika orang-orang melihat sosok itu berkedip di langit, mereka menjatuhkan diri ke tanah dan mulai membungkuk. Seorang bodhisattva yang hidup. Terima kasih. Syukurlah. Bab pukul 16.16. Ding. Anda telah menerima penyembahan yang taat dari 35 orang dan diberi hadiah 350 poin prestasi. Petik 2. Lu Zhou mengangguk sedikit dan bergumam pelan, lagi pula mereka tidak bisa dihilangkan. Alih-alih mencari kesenangan duniawi, Ming Xiyin terus terbang ke barat selama setengah hari dan mendarat di daerah berhutan di luar ibu kota provinsi Yi. Ini pasti Tiger Ridge. Dia mengeluarkan peta dan mempelajarinya dengan cermat sebelum menyimpannya. Itu adalah tempat yang indah, luar biasa dan tenang, tetapi tebal dengan kabut yang menyembunyikan hal-hal berbahaya di baliknya. Sepertinya binatang menakutkan bisa melompat keluar dari sudut manapun. Tapi, itu bukanlah sesuatu yang ditakuti oleh para ahli pengadilan surgawi, karena tidak ada binatang biasa yang bisa menjadi tandingan mereka di level ini. Old Eight, kakak senior Anda di sini untuk mengunjungi Anda. Saat dia mengatakan itu, dia melayang ke dalam hutan, bergerak seperti hantu saat setiap langkahnya membawanya sejauh 100 kaki. Di dalam Tiger Ridge, kepala geng, Su Honggong, sedang tidur nyenyak. Ketua, seorang kultivator meminta untuk bertemu dengan Anda di luar sana. Petik 2. Suruh dia pergi. Dia mengganggu tidurku. Petik 2. Tapi, pria itu berkata, jika dia mengatakan sesuatu lagi, kebiri dia dan beri dia makan kepada binatang buas di belakang markas kita. Petik 2, petik 2. Pada saat itu, ledakan tawa hangat datang dari luar. Suara itu mengguncang seluruh pangkalan saat bergema di udara, yang hanya dapat dicapai dengan basis kultivasi yang sangat kuat. Mata Zhu Honggong melebar dan bibirnya bergetar. Apakah Tuan di sini untuk membunuhku? Oh, surga. Saat memikirkan itu, kekuatan meninggalkan kakinya dan dia terlepas dari singgasananya. Selama beberapa hari terakhir, dia tidak bisa tidur nyenyak, dia gelisah sepanjang hari. Baru saja, dia akhirnya bisa tidur nyenyak, tetapi ini terjadi. Haha, Old Eight, kenapa kamu begitu takut? Ming Xiyin melayang dari luar. Meskipun beberapa bandit di Tiger Ridge ini adalah pembudidaya, tidak mungkin bagi mereka untuk menghentikan pembudidaya yang perkasa seperti dia. Kakak senior, Su Honggong menepuk dadanya dan menarik napas lega. Kamu menakuti saya. Saya pikir guru ada di sini untuk membunuh saya. Petik 2. Oh, kau masih berani memanggilku kakak, kata Ming Xiyin. Su Honggong mendengus dan berkata, mengapa kamu di sini, kakak senior? Sudahkah Anda memutuskan untuk bergabung dengan saya? Aku sudah memberitahumu bahwa Gunung Golden Court bukanlah tempat untuk kita. Selama Anda bergabung dengan saya akan menjadikan Anda wakil ketua geng saya. Petik 2. Jangan beri aku itu. Mengapa? Kamu ingin aku bergabung denganmu dan tinggal di tempat yang kumuh ini? Tidak mungkin. Ming Xiyin sombong. Beberapa anggota geng ingin menghentikannya, tetapi dia memelototi mereka, menakut-nakuti mereka dan membuat mereka buru-buru mundur. Segera, dia berjalan di samping Zhu Honggong dan membentak, bangun. Hehe, silakan duduk, kakak senior. Petik 2, aku di sini untuk mencari tahu. Tugas apa? Zhu Honggong panik. Apakah Anda berada di balik penculikan anggota keluarga Cianyang? Ming Xiyin duduk di kursi dan menatap Zhu Honggong dengan curiga. Apa? Tidak, itu tidak ada hubungannya denganku. Petik 2. Betulkah? Aku bersumpah itu tidak ada hubungannya denganku. Keluarga Qi adalah keluarga adik kecil. Tidak peduli seberapa jahatnya saya tidak akan pernah menyentuh keluarganya. Zhu Honggong mengangkat 3 jari. Aku telah membunuh seluruh kelompok perampok berkuda. Mereka didukung oleh seorang kultivator alam sense condensing, yang menyebutkan tentang Tiger Ridge Gang Anda sebelum dia meninggal. Apakah Anda pikir saya hanya menuduh Anda untuk bersenang-senang? Petik 2. Itu membuat Zhu Honggong mengerutkan alisnya. Selama bertahun-tahun setelah saya mendirikan Gang Punggung Harimau, saya telah menyinggung banyak pembudidaya ortodoks untuk mendapatkan pijakan. Saya curiga seseorang telah menjebak saya. Petik 2. Itu bukan urusanku. Anda harus kembali dengan saya untuk melihat guru. Petik 2. Saat majikan mereka disebutkan, wajah gemuk Zhu Honggong langsung bergetar dan dia jatuh kembali ke pantatnya. Dengan wajah menangis, dia meraih lengan Ming Xiyin dan berkata, tolong jangan lakukan ini padaku, kakak senior keempat. Bukankah guru terluka? Anda bisa menutup mata saja, mengapa Anda harus begitu serius? Bagaimanapun, Anda akan meninggalkan Gunung Pengadilan Emas cepat atau lambat. Petik 2.
Diam. Ming Xiyin memelototinya dan membentak, beraninya seorang pengkhianat sepertimu mengatakan sesuatu yang sangat berbahaya di wajahku. Berlutut. Petik 2. Celepuk. Su Honggong berlutut dengan patuh. Koma. Ding. Anda diberi hadiah 200 poin prestasi dari menjinakkan Su Honggong. Silakan lanjutkan menjinakkan. Satu Lu Zhou mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke barat sambil mengelus janggutnya dan berkata, keempat tua ini menarik. 1. Kakak keempat, aku salah. Su Honggong buru-buru membungkuk dan tidak berani bicara banyak. Beberapa saat yang lalu, guru mengalahkan 10 besar ahli kesengsaraan Divinity baru lahir dari dunia kultivasi. Aku yakin kamu pernah mendengarnya, beraninya kamu tidak menghormati dia. Ada pesan tersembunyi dalam kata-katanya, selain memperingatkan Su Honggong, dia juga memberitahunya bahwa basis kultivasi tuan mereka telah meningkat bukannya surut, dan hari-hari mereka akan segera berakhir. Su Honggong mengeluarkan sepucuk surat dan menyerahkannya kepada Ming Xiyin sambil berkata, kakak senior keempat, ini adalah surat dari kakak senior ketujuh. Saya percaya apa yang dia katakan seharusnya memberi Anda beberapa petunjuk. Petik 2. Ming Xiyin mengambil surat itu dengan curiga dan membacanya. Ketika dia setengah jalan, alisnya sedikit mengernyit. Su Honggong melanjutkan, kakak senior ketujuh berkata bahwa tingkat kultivasi guru berada pada tahap yang disempurnakan dari alam Naschen Divinity, dan bahwa guru telah mencoba menerobos ke alam yang lebih tinggi beberapa kali 200 tahun yang lalu tetapi gagal. Juga, ketika guru disergap oleh 10 ahli teratas, seseorang menyaksikan dia terluka oleh mereka. Jadi, bagaimana guru memulihkan basis kultivasinya? Petik 2. Apakah Old Seven berarti bahwa Tuan menggunakan semacam obat rahasia? Ming Xiyin mengerutkan kening. Persis. Su Honggong berdiri perlahan saat dia berdehem dan berkata, kakak senior keempat, baik Anda dan saya tahu basis kultivasi kakak senior tertua dengan sangat baik. Dia tidak lebih lemah dari guru. Tapi, kenapa dia masih berani tidak melakukan apapun pada guru setelah bertahun-tahun? Petik 2. Ming Xiyin membuang surat itu dan berkata, tidak ada yang tahu berapa banyak kartu truf yang guru miliki. Terus, tidak peduli berapa banyak kartu truf yang dia miliki, hidupnya akan berakhir suatu hari nanti. Dia akan mati cepat atau lambat, kata Su Honggong. Hei, Old Eight, apa yang baru saja Anda katakan tidak ada dalam surat Old Seven? Siapa yang memberitahumu? Mungkinkah otak babi Anda yang mengetahuinya? Ming Xiyin memandang Su Honggong dengan heran. Kakak senior keempat, salah Anda menghina saya seperti itu. Saya memang punya otak. Petik 2. Oh, lupakan saja. Mengatakan bahwa kamu punya otak babi sama saja dengan menghina babi, kata Ming Xiyin dengan ketus. Siapa yang memberitahumu? Apakah itu kakak keenam atau kakak kedua? Petik 2. Aku sendiri yang menemukannya, kata Su Honggong dengan tampilan polos. Baiklah, lupakan saja jika kamu tidak ingin memberitahuku. Lihat betapa takutnya kamu. Sambil tersenyum, Ming Xiyin berjalan menuruni tangga dan berkata, saya telah memikirkan hal yang sama yang disebutkan dalam surat itu. Namun, saya berbeda dari Anda, saya masih sangat menghormati guru. Petik 2. Su Honggong. Baru-baru ini, guru telah berkultivasi dalam pengasingan di gunung, jadi dia mungkin tidak akan meninggalkan gunung. Anda hanya tinggal di Tiger Ridge dan tidak menimbulkan masalah di mana-mana. Untungnya, guru tidak memerintahkan saya untuk membunuh Anda. Petik 2. Sangat gembira, Su Honggong membungkuk dan berkata, terima kasih, kakak keempat. Juga, cari tahu tentang perampok yang berkuda itu, sehingga saya bisa menjawab guru. Petik 2. Kakak senior ada benarnya. Saya pasti akan menyelidiki masalah ini. Petik 2. Ming Xiyin berjalan pergi, meninggalkan banyak bayangan di belakang karena setiap langkahnya membawanya sejauh 100 kaki. Hanya dalam sekejap, dia menghilang dan tidak bisa ditemukan. Selamat tinggal, kakak senior. Bab pukul 17.17. Begitu Ming Xiyin meninggalkan Tiger Ridge, Su Honggong menggigil dan menyeka keringat dingin dari wajahnya sementara kakinya gemetar tak terkendali. Itu panggilan yang dekat, kakak senior ketujuh benar. Melihat ini, salah satu anak buahnya berteriak, apakah kamu baik-baik saja, ketua? Aku baik-baik saja. Jangan panik dan tenang, kalian semua. Petik 2. 3 Sementara, Lu Zhou duduk bersila di gazebo. Setelah mencoba berkultivasi selama setengah hari, dia menemukan bahwa teknik kultivasi murid-muridnya tidak berguna baginya. Mereka tidak bisa menghasilkan energi sama sekali. Garis meridiannya terlalu tua, dan Tian serta Laut Qi-nya tidak memiliki vitalitas, membuatnya sangat sulit untuk mengumpulkan energi. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya.
Tampaknya teknik kultivasi dan pengalaman murid-muridnya dalam pikirannya tidak banyak berguna baginya. Lu Zhou berspekulasi bahwa itu mungkin karena alasan fisik. Dunia kultivasi saat ini sedang menghadapi masalah yang sangat sulit untuk diselesaikan. Saat seorang kultivator menua, meridiannya menjadi tua, dan vitalitas dantian dan laut qi berkurang, menyebabkan kekuatannya turun. Itu adalah masalah yang sama yang dihadapi Ji Tiandao. Dan itu adalah masalah yang paling mungkin terjadi. Karena Ji Tiandao semakin tua dan kekuatannya menurun, dia secara bertahap menjadi semakin tidak mengintimidasi murid-muridnya, yang akhirnya menyebabkan pengkhianatan mereka. Oh well, rasanya sangat canggung bagi seorang pemuda berusia 20-an seperti saya untuk berpura-pura menjadi setua dan setegas batu karang. Petik 2. Tapi, dia harus melakukannya. Akan sangat aneh jika dia melompat-lompat seperti anak kecil dalam penampilannya saat ini. Sepertinya aku perlu mengumpulkan lebih banyak kekuatan hidup, Lu Zhou berspekulasi bahwa karena umur panjang dia menghadapi situasinya saat ini. Mari kita lihat berapa banyak poin prestasi yang masih saya miliki. Petik 2. Lu Zhou memanggil panel sistem. Nama, Lu Zhou. Ras, manusia. Basis budidaya, tahap bukaan mata di alam pencerahan mistik. Poin prestasi, 1004. Sisa hidup, 1209 hari. Item, kartu bentuk puncak Ji Tiandao X2, kartu blok kritis pasif X5, Wizard. 2. Dia masih memiliki 1000 poin pahala, tetapi itu terlalu sedikit. Menurut kecepatan dia mengumpulkan poin prestasi, akan sangat sulit jika dia ingin kembali ke masa mudanya. Dia memikirkan insiden keempat tua yang membunuh para perampok berkuda itu dan pemujaan banyak orang, yang telah memberinya cukup banyak poin hadiah. Semua tugas ini memiliki poin prestasi yang sangat menguntungkan sebagai hadiah. Yuaner, ya Tuan, mulai hari ini, jika sesuatu yang besar terjadi di dunia luar, segera laporkan padaku, kata Lu Zhou dengan lemah. Itu membingungkan Yuaner kecil. Guru selalu tidak peduli pada dunia. Mengapa tiba-tiba tertarik pada urusan duniawi? Petik 1. Guru, saya tinggal di Gunung Golden Court sepanjang hari dan tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia. Ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh kakak senior ketujuh. Jaringan intelijennya mencakup seluruh dunia dan sudah memiliki simpul informasi di banyak tempat. Petik 2. Itu masalah. Lu Zhou berkata, ada sebuah stasiun di Tangzi, kota yang paling dekat dengan Gunung Golden Court. Penggarap sering berhenti di situ untuk beristirahat dan berbagi informasi sementara yang lain akan membayar mereka untuk mendapatkan informasi. Anda bisa pergi ke sana dan mencari tahu apa yang terjadi di dunia. Petik 2. Yuaner kecil berseri-seri ketika dia mendengar bahwa dia bisa meninggalkan Gunung Pengadilan Emas. Dia menangkupkan tinjunya dengan bersemangat dan berkata, benarkah, Guru? Kenapa kamu sangat bahagia? Apakah tinggal di gunung membuatmu kesal? Lu Zhou memelototinya. Tidak, saya hanya merasa sedikit bosan karena saya sudah lama tidak keluar rumah. Petik 2. Kalau begitu pergilah sekarang, ingat, kamu tidak diizinkan untuk mengungkapkan siapa kamu atau membunuh orang sesuka hati. Petik 2. Bagaimana jika seseorang menggangguku? Little Yuaner berkata dengan suara rendah. Lu Zhou memukul kepalanya dengan satu tangan dan berkata, pergi saja dan lakukan apa yang saya minta. Jangan beri saya begitu banyak alasan. Petik 2. Aduh, pergi sekarang. Bagaimana Little Yuaner bisa diganggu oleh orang lain? Ya Tuan. Yuaner kecil terbang dengan gembira dari Gunung Pengadilan Emas. Melihatnya, Lu Zhou sedikit iri, dan dia bertanya-tanya kapan dia bisa terbang di langit seperti itu. Gazeba terdiam saat dia memikirkan tentang apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Meskipun Gunung Pengadilan Emas adalah rumah bagi penjahat, tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada pembunuh lain seperti Zhou Jifeng. Saat itu, murid ketiganya, Duan Museng, datang ke bawah tangga yang menuju ke gazeba, di mana dia membungkuk dan berkata, Guru, saya telah memperbaiki 3 susunan. Ada 5 lagi yang perlu diperbaiki. 5 lagi, gumam Lu Zhou. Awalnya, dia ingin ketiganya memperbaiki arai bersama. Namun, dengan 2 dari mereka keluar sekarang untuk menyelesaikan tugas yang telah ditugaskan kepada mereka, menjadi sangat sulit bagi Duan Museng untuk memperbaikinya sendiri. Bagaimanapun, butuh banyak energi untuk memperbaiki arai. Terlepas dari basis kultivasi Duan Museng yang mendalam, dia sendiri tidak dapat menahan penyerapan 8 arai yang konstan. Guru, jika terus begini, saya khawatir saya tidak dapat menyelesaikan tugas memperbaiki semua larik sendiri, Duan Museng berkata dengan jujur. Pada saat yang sama, dia mendongak sedikit untuk mencuri pandang pada ekspresi tuannya. Lu Zhou berkata dengan suara yang dalam,
Apakah Anda tidak yakin bahwa saya membuat Anda memperbaiki susunan sebagai hukuman? Tidak, murid ini tidak berani. Jika Anda tidak dapat memperbaikinya dalam 1 tahun, luangkan waktu 2 tahun atau bahkan 3 tahun untuk memperbaikinya. Saya tidak akan mengampuni Anda dengan mudah jika Anda mengajukan keberatan lagi. Petik 2. Mengerti, Guru. Saya terlalu malas, mohon maafkan saya. Saya akan terus memperbaiki arai sekarang. Petik 2. Ketika Lu Zhou menghadapi 10 ahli teratas, mereka berdiri di samping dan menonton tanpa membantunya. Sekarang, dia hanya menghukum mereka dengan meminta mereka memperbaiki susunan, namun mereka mendatanginya dan mengeluh. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa menjadi lemah pada saat kritis seperti itu. Mendisiplinkan murid pada dasarnya sama dengan mengatur bawahan di kehidupan sebelumnya. Setelah Duan Museng pergi, Lu Zhou memanggil panel sistem sekali lagi. Undian. Petik 2. Ding. Pengundian ini membutuhkan 50 poin prestasi. Terima kasih telah mencoba, Anda telah menerima 1 poin keberuntungan. Petik 2. Undian. Petik 2. Ding. Pengundian ini membutuhkan 50 poin prestasi. Terima kasih telah mencoba, Anda telah menerima 1 poin keberuntungan. Petik 2. 1. Dia mencoba 10 kali berturut-turut, dan dia mendapat jawaban, terima kasih sudah mencoba, yang sama setiap kali. Akibatnya, poin pahala turun 500, dan dia juga mengumpulkan 18 poin keberuntungan. Sambil mengerutkan kening, dia berkata, sistem, dapatkah kamu memiliki sedikit hati nurani? Apakah Anda tidak merasa bersalah menipu poin prestasi saya? Petik 2. Sistem tidak menjawab. Melihat sisa 500 poin prestasi, dia menyerah mencoba peruntungannya dan membuka pusat perbelanjaan. Saya ingin membeli kartu pembalikan. Ding, 500 poin prestasi dikurangkan. Anda telah menerima 1 kartu pembalikan. Petik 2. Sekarang, dia telah menghabiskan semua poin prestasi, dengan hanya tersisa 4 poin. Gunakan. Setelah menggunakan beberapa kartu pembalikan sebelumnya, Lu Zhou menjadi agak tenang dan fokus pada bidang sisa hidup di panel. Benar saja, itu meningkat menjadi 1509 hari. Jika Anda membelanjakan semua uang Anda tidak akan memikirkannya lagi. Jadi, satu-satunya hal yang tersisa untuk saya lakukan sekarang adalah berbaring dan menunggu kematian. Lu Zhou tiba-tiba merasa bosan. Sulit untuk menemukan sesuatu yang berhubungan dengan tubuh tua ini. Di kehidupan sebelumnya, orang tua masih bisa pergi ke taman untuk bermain catur, bermain kartu, atau mengajak jalan-jalan. Ding! Pencarian sampingan untuk menghasut pembelotan Zhou Jifeng selesai. Anda diberi hadiah 200 poin prestasi. Petik 2. Ding! Tingkat permusuhan Zhou Jifeng menjadi 0, dan kesetiaannya adalah 10%. Petik 2. Ding! 2 tetua terbunuh. Anda diberi hadiah 200 poin prestasi. Petik 2. Mata 3 Lu Zhou berbinar. Zhao Yue telah melakukan pekerjaan dengan baik. Tepat saat dia merasa senang dengan hadiah itu, sesosok tubuh melayang dari kaki gunung. Lu Zhou melirik sosok itu. Itu adalah Ming Xiyin. Guru, murid ini telah menyelesaikan tugas dan sekarang melaporkan kembali kepada Anda. Petik 2. Bab pukul 18:18. Lu Zhou mengerutkan alisnya saat melihat Ming Xiyin, kesetiaan murid keempatnya telah turun menjadi 58%. Jelas, ada masalah. Bagaimanapun, dia tetap menatap lurus, menunggu kucing itu melompat. Sementara itu, Ming Xiyin melanjutkan, setelah membunuh perampok berkuda itu, saya segera mengirim surat kembali dengan seekor burung. Lalu, saya pergi ke Tiger Ridge dan bertemu dengan saudara muda ke-8, tidak, saya bertemu dengan pengkhianat Su Honggong. Dan, saya memberinya pelajaran. Petik 2. Dia selesai melaporkan, jadi dia menunggu tanggapan Lu Zhou. Ketika dia melihat wajah yang terakhir itu acuh tak acuh dan sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu, dia menambahkan, setiap kata yang saya ucapkan adalah benar, dan saya tidak berani berbohong kepada guru. Petik 2. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Terima kasih Tuan. Petik 2. Tapi, tapi, membuat Ming Xiyin gugup. Jantungnya bergetar mengantisipasi saat dia melihat tuannya. Lu Zhou melanjutkan, bagaimana penyelidikan terhadap orang-orang yang menculik keluarga adik perempuan juniormu? Ini masih dalam proses. Su Honggong mengaku bahwa itu tidak ada hubungannya dengan dia. Saya memikirkannya dengan hati-hati dan merasa bahwa dia benar-benar tidak punya alasan untuk melakukannya. Selain itu, orang-orang itu adalah keluarga Little Junior Sister. Meskipun dia telah mengkhianati guru, saya tidak berpikir dia akan melakukan sesuatu yang begitu jahat. Petik 2.
Lu Zhou mengangguk. Anda ada benarnya, selain itu. Aku sudah meminta Zhu Honggong untuk memeriksanya, dan dia tidak akan berhenti sampai kita menyelesaikannya. Dan, bukan itu saja yang kamu diskusikan saat pergi menonton Old Eight, kan? Jantung Ming Shiyin berdegup kencang. Apakah guru memiliki mata spiritual, yang melaluinya dia telah melihat dan mempelajari segalanya? Bagaimana mungkin? Basis kultivasinya sangat dalam, dan jika ada yang memata-matai dia, dia akan mengetahuinya. Guru, kami benar-benar tidak membicarakan hal lain. Ming Shiyin tahu betul bahwa dia bisa mengakui apapun, tetapi dia harus menyembunyikan pikiran pemberontakannya dengan segala cara. Ketika dia mendengar itu, Lu Zhou tahu Ming Shiyin tidak akan menyerah begitu saja, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan. Karena Anda tidak ingin memberitahu saya tidak akan memaksa Anda. Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Pergi bantu kakak senior ketiga Anda untuk memperbaiki susunannya. Jika saya punya kebutuhan, saya akan memanggil Anda. Petik 2. Iya Tuan. Ming Shiyin melihat ke kiri lalu ke kanan. Namun, dia tidak melihat tanda-tanda Yuaner kecil. Dia akan pergi, tapi dia berhenti dan bertanya, di mana adik muda? Itu bukan urusanmu. Petik 2. Saya mengerti, Guru. Lu Zhou mengambil sebuah buku yang dia temukan di Evil Sky Pavilion dari meja teh dan mulai membacanya. Dia tidak punya pekerjaan lain. Tapi, Ming Shiyin tidak langsung pergi. Lu Zhou meliriknya, menegaskan kembali bahwa kesetiaannya memang menurun. Orang ini menyembunyikan pikiran buruk. Apakah dia akan menyelinap menyerangku seperti Zhou Jifeng? Tetapi, mengapa saya harus takut ketika saya memiliki kartu blok kritis dan kartu pengalaman bentuk puncak? Petik 1. Ming Shiyin, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Murid itu berjalan mundur dan berlutut saat dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Guru, saya telah mengembangkan teknik Blood hingga tingkat terakhir. Tetapi, tidak peduli seberapa keras saya mengolahnya, saya tidak dapat memahami esensi dari tingkat terakhir. Saya berharap guru bisa memberi saya petunjuk. Petik 2. Dia sedang menguji saya. Petik 1. Lu Zhou tahu itu karena Ji Tiandao sengaja tidak mengajarkan semua naskah teknik Blood. Jika dia memberikannya kepada Ming Shiyin sekarang, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk menerobos bakatnya itu. Dan pada saat itu, dia akan berada dalam bahaya. Berpikir seperti itu, dia berdeham dan berkata, keempat tua, ketidaksabaran adalah tabu terbesar bagi seorang kultivator. Di belakang setiap ahli yang maha kuasa adalah ratusan tahun meditasi dan kesulitan yang membosankan. Saya ingat terobosan terakhir Anda hanya 60 tahun yang lalu. Mengapa Anda begitu terburu-buru untuk naik ke level yang lebih tinggi? Petik 2. Ini, selain itu, persepsi Anda yang harus Anda andalkan ketika mendekati kemacetan. Persepsi Anda cukup baik, tetapi Anda tidak boleh tersesat dan menjadi tidak sabar. Petik 2. Ming Shiyin membungkuk dan berkata, Guru, terima kasih telah mencerahkan saya. Saya bodoh tidak melihatnya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melanjutkan, Tuan, ada gaya tinju yang sepertinya tidak bisa saya gunakan dengan benar. Saya berharap guru bisa memberi saya petunjuk. Petik 2. Mata Lu Zhou tertuju pada wajah Ming Shiyin. Dia pasti telah mendengar beberapa kata-kata fitnah dari Old Eight dan menjadi curiga, jadi dia datang kembali untuk mengujiku. Lu Zhou tidak memiliki trik apapun sekarang, dan dia tidak bisa menggunakan kartu pengalaman bentuk puncak yang berharga hanya untuk menunjukkan gaya tinju kepada muridnya. Tetapi, jika dia menolak, itu hanya akan memperburuk kecurigaan muridnya. Jadi, bagaimana dia akan membimbing Ming Shiyin? Dia hanya berada di alam pencerahan mistik, dan muridnya adalah ahli pengadilan surgawi. Itu seperti meminta seorang anak untuk mengajar orang dewasa. Menguasai. Ming Shiyin mendesak. Lu Zhou bertanya, bagian mana yang tidak dapat kamu gunakan dengan benar? Saya merasa saya tidak bisa mengeluarkan kekuatan terkuat dari gaya tinju ini. Rasanya macet di suatu tempat saat saya menggunakannya. Petik 2. Sambil mengangguk, Lu Zhou berkata, tunjukkan padaku bagaimana kamu berlatih di luar gazeba. Petik 2. Iya Tuan. Ming Shiyin bangkit perlahan, jubah biru dan rambut panjangnya membuatnya terlihat mempesona. Saat dia berdiri tegak, dia dengan ringan menendang tanah dan terbang secepat burung layang-layang, meninggalkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya di udara. Detik berikutnya, hembusan angin bertiup saat dia melemparkan tinju kirinya, lalu ke kanan. Ledakan meluncur ke segala arah sementara seluruh langit dipenuhi dengan energi yang luar biasa. Setelah melontarkan beberapa pukulan, Ming Shiyin melayang di udara dan berkata, Tuan, ini dia. Lu Zhou tidak bergerak seperti batu tua.
Apakah kamu berani menyerangku? Pikirnya sambil menatap Ming Xiyin. Sementara itu, ribuan tinju berkumpul di udara dan menghantam satu target. Ledakan. Ledakan energi menghantam dinding tebing, menyebabkan batu-batu besar runtuh ke bawah gunung dengan hujan batu pecah. Itu adalah pukulan yang kuat. Ming Xiyin turun dan mendarat di tanah. Di belakangnya, butuh beberapa saat sampai gemuruh batu-batu itu mereda. Tuan, dapatkah Anda memberitahu saya kelemahan pukulan saya? Jika jujur, Lu Zhou tidak melihat apapun, dia tidak bisa mengejar kecepatan Ming Xiyin sama sekali dengan basis kultivasinya saat ini. Itu terlalu cepat, karena ratusan pukulan dilemparkan hanya dalam 1 detik. Bimbingan apa yang bisa dia berikan? Lu Zhou mulai mencari dalam ingatannya. Gaya tinju memang diajarkan kepada Ming Xiyin oleh Ji Tiandao, dan mirip dengan teknik kultivasi, dia tidak mengajarkan naskah tingkat terakhir yang lain. Tidak ada masalah dengan gaya tinju Ming Xiyin. Hanya saja tidak didukung oleh rangkaian skrip terakhir. Oleh karena itu, kekuatannya sangat berkurang. Pada akhirnya, itu adalah masalah pilihan. Seperti kata pepatah, ketika murid menguasai ilmu, tuan mereka akan kehilangan pekerjaannya. Petik 1. Lu Zhou berpikir sejenak, lalu berkata, kamu telah mengembangkan gaya tinju ini hingga sempurna. Saya tidak melihat ada masalah. Petik 2. Old Fort, Lu Zhou berjalan mendekat dan mengangkat tangannya sedikit, yang membuat Ming Xiyin panik. Celepuk. Ming Xiyin berlutut dan berkata, saya salah, saya mohon maaf, guru. Lu Zhou mengelus janggutnya sambil mendesah dan berkata, saya telah mengajarimu cara berkultivasi, tetapi saya tidak pernah mengajarimu bagaimana berperilaku. Anda mungkin bisa membodohi beberapa anak dengan trik kecil Anda, tapi beraninya Anda menggunakannya pada saya. Petik 2. Saya salah. Saya tidak berani menipu guru. Ming Xiyin bersujud saat keringat dingin mengalir di pipinya dan hawa dingin mengalir di punggungnya. Tuan telah melihat semuanya. Dia berpikir bahwa semua yang dia lakukan dengan Zhu Honggong dipelajari oleh Lu Zhou. Third. Lu Zhou menambahkan energi dalam suaranya. Seperti yang dia duga, Duan Museng melayang dari dekatnya. Salam, guru. Karena Anda di sini, berdirilah di tempat terbuka dan lihatlah. Apakah Anda pikir saya tidak tahu bahwa Anda bersembunyi di pojok? Petik 2. Maafkan saya, guru. Duan Museng juga berlutut karena rasa bersalah memenuhi hatinya. Saat dia melihat bagaimana kedua murid itu menggigil ketakutan, Lu Zhou menyadari pada saat itu bahwa Ji Tiandao telah menanam benih ketakutan di dalam hati mereka. Bagaimanapun, jika mereka adalah penjahat biasa, mereka akan melompat dan melawan. Bab pukul 19:19. Senang sekali kau datang, Old Third. Adik laki-laki Anda memiliki beberapa pertanyaan tentang gaya tinjunya. Anda akan membantunya menemukan masalahnya, kata Lu Zhou. Ding, pencarian sampingan dipicu, disiplin Ming Xiyin, dijalankan oleh Duan Museng. Petik 2. Duan Museng mengangguk sambil menangkupkan tinjunya dan berkata, ya, guru. Saya pasti akan membantu saudara muda keempat mencari tahu masalahnya. Petik 2. Dia berdiri dan menatap Ming Xiyin, yang tampak sengsara di sampingnya. Yang terakhir merasa ingin menangis, tetapi dia tidak meneteskan air mata. Kenapa ini terjadi padaku? Bisakah dia menolak? Apakah ada ruang baginya untuk menolak? Dia sama sekali bukan tandingan Duan Museng. Guru menjadi semakin licik, di masa lalu, dia selalu mengalahkan kita sendiri, tapi dia meminta kakak senior untuk mengalahkanku kali ini. Old Fort, ayo pergi. Kakak senior, lembutlah padaku. Kedamaian kembali saat kedua pria itu meninggalkan gazeba, di mana Lu Zhou duduk bersila dan melanjutkan istirahat. Ming Xiyin akhirnya menjadi curiga padaku, pada tingkat ini, dia akan menemukan alasan untuk bertarung denganku cepat atau lambat, dan aku akan terpaksa membuang kartu pengalaman bentuk puncak. Petik 1. Di mana ada pertama kali, akan ada kali kedua. Alasan Ji Tiandao dapat mencapai titik di mana tidak ada orang lain yang bisa, selain basis kultivasinya yang dalam, seharusnya karena dia telah memperoleh banyak kartu truf dari sistem. Itulah yang membuat 9 muridnya dan para pembudidaya ortodoks di dunia takut padanya. 5 sayangnya, satu-satunya kartu truf yang dimiliki Lu Zhou saat ini adalah 2 kartu pengalaman bentuk puncak dan tidak ada yang lain. Aku harus memikirkan cara untuk menyelesaikan ini sebelum menjadi lebih buruk. Saat sore hari, Yuaner kecil kembali ke Gunung Golden Court dan datang ke gazeba untuk melapor. Menguasai. Lu Zhou mengangguk dan mengisyaratkan dia untuk duduk di seberangnya. Yuaner kecil duduk saat dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Guru, saya menghabiskan setengah hari di stasiun Tangzi dan mendapatkan beberapa informasi. Petik 2. Katakan padaku,
Petik 2. Setelah guru mengusir 10 ahli teratas, 10 sekte teratas semuanya menyesuaikan diri, dan dikatakan bahwa mereka tidak berani menerima murid baru. Juga, setelah Luo Changfeng meninggal, sekte pedang surgawi jatuh ke dalam perselisihan internal, dan murid tertua mereka, Zhou Jifeng, meninggalkan sekte itu. Petik 2. Ini semua diharapkan oleh Lu Zhou. Ada yang lain. Sekte lainnya berperilaku baik. Hanya saja, bahwa, kakak tertua dan kakak kedua, pemimpin sekte dari sekte Nether terus mengirim orang untuk mencari tahu berita tentang Gunung Pengadilan Emas. Little Yuaner menjulurkan lidahnya. Pemimpin sekte dari sekte Nether tampaknya sangat waspada terhadap guru. Petik 2. Lu Zhou mendengus dan berkata sambil tersenyum, aku mengajarinya banyak hal, yang membuatnya menjadi pemimpin sekte yang menakutkan dari sekte Nether dan memberinya basis kultivasi tingkat puncak dan sempurna dari alam kesengsaraan dewa baru lahir. Meski begitu, dia tidak bisa menyentuhku. Petik 2. Guru tidak terkalahkan. Yuaner kecil menganggukkan kepalanya berulang kali, masih memiliki rasa takut yang tersisa saat memikirkan adegan ketika tuannya mengalahkan musuh. Ketika Lu Zhou mengucapkan kata-kata itu, dia dengan sengaja meninggikan suaranya agar Duan Mu Seng dan Ming Shiyin dapat mendengarnya juga. Bagaimanapun, kedua murid ini kemungkinan besar akan menjadi curiga padanya. Dia perlu mendisiplinkan mereka bila perlu. Berhentilah menjilat seperti kakak-kakakmu, kata Lu Zhou. Oh, apalagi yang kamu dengar? Yuaner kecil mulai memberikan laporan rinci tentang berita yang didengarnya. Misalnya rumah siapa yang dibakar, anjing siapa yang hilang, dan sebagainya. Lu Zhou terus mengerutkan kening saat dia mendengarkan. Yuaner, petik 2. Ya Tuan, Anda hanya perlu memberitahu saya peristiwa yang penting atau terkait dengan dunia kultivasi. Petik 2. Oh, Yuaner kecil berpikir sejenak, lalu dia mulai berbicara lagi. Kali ini, semuanya adalah peristiwa besar yang terjadi baru-baru ini, seperti sekte di dunia kultivasi musnah, negara dianeksasi oleh negara lain karena terlalu lemah, dan beberapa ahli merampok dan membunuh. Dia membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk melaporkan semuanya. Lu Zhou tidak bisa tidak kagum dengan ingatannya. Meskipun dia masih muda, dia memiliki ingatan yang luar biasa dan potensi yang besar. Untungnya, dia tidak berubah menjadi jahat sepenuhnya. Jika tidak, Lu Zhou tidak akan memiliki orang yang bisa dia percaya untuk membantunya. 5. Setelah mendengarkan laporannya, Lu Zhou berkata, panggil kakakmu ke sini. Petik 2. Iya Tuan. Yuaner kecil berjalan menuruni tangga. Ding. Pencarian sampingan selesai, disiplin Ming Shiyin. Anda diberi hadiah 200 poin prestasi. Petik 2. Bab pukul 20.20. Mendisiplinkan murid adalah tugas jangka panjang yang sulit. Lu Zhou bangkit dan menggenggam tangannya di belakang punggungnya saat dia melihat pemandangan di luar gazebo. Dia tidak tahu apakah perjalanan dimensi ini adalah berkah atau kutukan. Jika ada turnamen antar dimensi traveler untuk melihat siapa yang lebih sengsara, dia yakin bahwa dia harus menjadi juara tanpa saingan. 8. Sebelumnya, Yuaner kecil memimpin Ming Shiyin dan Duan Mu Seng ke dalam gazebo. Menguasai. Lu Zhou berbalik dan menatap kedua murid itu. Ia melihat loyalitas Ming Shiyin masih di angka 59%. Jelas sekali bahwa meskipun disiplin barusan telah menaklukkannya untuk sementara, dia masih meragukan tuannya. Duan Mu Seng sedikit lebih baik, kesetiaannya dipertahankan pada 65% dan agak stabil. Hanya kesetiaan Yuan kecil yang selalu tinggi, dan Lu Zhou juga lebih mempercayainya. Alasan saya memanggil Anda ke sini adalah karena saya ingin Anda melakukan beberapa hal untuk saya. Petik 2. Guru, tolong beritahu kami apa yang Anda butuhkan, dan kami akan mengabdikan diri sepenuhnya untuk menyelesaikan tugas, Duan Mu Seng membungkuk dan berkata. Zhou Jifeng telah membelot dari sekte pedang surgawi. Anda bertanggung jawab untuk melacak dan menyelidikinya. Dengan status dan posisinya saat ini, dia seharusnya tidak kesulitan bergabung dengan sekte baru. Kalau kamu punya berita, segera laporkan padaku. Petik 2. Old Fort. Petik 2. Ya Tuan, saya memberi Anda misi yang agak istimewa. Dalam hidup saya telah melakukan banyak kejahatan dan mengajar 9 murid jahat yang mengguncang dunia. Karena itu, saya dicaci oleh dunia. Saya ingin Anda menyingkirkan momok di sekte kami. Petik 2. Singkirkan momok itu. Itu membuat Ming Shiyin ketakutan. Dengan tergesa-gesa, dia berlutut dan berkata, Guru, meskipun basis kultivasi saya berada di alam pengadilan surgawi, saya jauh lebih lemah dari kakak tertua, Yu Zhenghai dan kakak senior kedua Yu Sangrong. Sebenarnya, saya bukan cocok untuk bahkan junior Sister Tianxin. Dia memiliki Amorous Hope, yang merupakan harta kelas surga,
dan dia telah membunuh banyak orang. Aku khawatir dia sudah masuk ke ranah kesengsaraan Divinity baru lahir. Petik 2. Dia mengatakan yang sebenarnya. Dengan senjata yang mereka miliki dan kombinasikan dengan basis kultivasi menakutkan mereka, murid-murid ini, yang telah membelot dari tuannya, mampu menguasai dunia, menempati tempat untuk diri mereka sendiri, dan menjadi penjahat-jahat yang namanya didengar semua orang, seluruh dunia. Dan alasan Duan Museng, Ming Xiyin, dan Zhao Yue tidak pergi adalah karena Ji Tiandao tidak memberi mereka senjata dan teknik kultivasi yang lengkap. Murid tertua, Yu Zhenghai, memiliki Jasper Sabre, yang merupakan harta kelas surga. Pada kekuatan maksimumnya, pedang itu bahkan bisa menghancurkan avatar dari alam yang sama dengannya, yaitu alam kesengsaraan Divinity baru lahir. Murid kedua, Yu Sangrong, memiliki pedang umur panjang, yang juga merupakan harta kelas surga. Dikatakan bahwa dengan setiap orang yang ditebas pedang, ia memperoleh gumpalan energi, membuatnya semakin kuat. Dan ketika dia bergabung dengannya suatu hari, dia bahkan bisa memecahkan rahasia keabadian. Murid ke-6, Ye Tianxin, memiliki Amorous Hoop, yang juga merupakan harta kelas surga. Dia adalah murid favorit Ji Tiandao sebelum Yuaner kecil bergabung dengan sekte tersebut. Ketika murid ketiga dan keempat tidak diberi harta apapun, Ji Tiandao menunjukkan keberpihakan padanya dan memberinya simpai. Hari ini, Ye Tianxin sudah menjadi master istana dari Derivat Moon Palace. Satu Ming Xiyin memang terlalu lemah jika dibandingkan dengan ketiga murid jahat ini. Basis kultivasi Old Eight hanya pada tahap Dao kontrol dari ranah Divine Court, sementara kamu berada di tahap Dao transformasi. Kamu akan mulai dengan dia, kata Lu Zhou lirih. Alam pengadilan surgawi dibagi menjadi 3 tahap, Dao membentuk, Dao mengontrol, dan Dao transformasi, yang terakhir adalah tahap tertinggi. Murid ke-8-nya, Zhu Honggong, hanya berada di tingkat Dao mengendalikan alam pengadilan surgawi, dan dia tidak memiliki harta setingkat surga. Kamu pernah bertemu dengan Old Eight belum lama ini, bukan? Lu Zhou bertanya. Iya, aku memang pergi ke Tiger Ridge, tapi, Old Eight sangat bodoh sehingga aku curiga dia dibujuk untuk membelot dari sekte oleh Seven Junior Brother. Dia tidak pantas mati. Petik 2. Keheningan turun ke gazebo. Lu Zhou tidak segera mengatakan apa-apa tetapi membelakangi Ming Xiyin. Setelah beberapa saat hening, dia perlahan berbalik dan menatap yang terakhir saat dia berkata dengan suara tanpa emosi, "Kemarilah." Tuan-tuan, Ming Xiyin bergidik. Dia tidak punya pilihan selain berdiri dan berjalan menuju Lu Zhou. Saat dia berjalan, dia menjadi gugup dan dia merasakan kekuatan meninggalkan kakinya, sampai akhirnya dia datang ke hadapan Lu Zhou. Tatap mataku. 1, Guru. Jantung Ming Xiyin berdegup kencang dan wajahnya memerah. Matamu berkedip-kedip, itu menunjukkan kalau kamu sangat gugup. Selain itu, aku bisa merasakan fluktuasi energi samar darimu. Apa kau takut aku akan menyerangmu? Petik 2. Celepuk. Ming Xiyin berlutut. Maafkan saya, Guru. Basis kultivasi Guru tak terduga, dan saya tahu saya bukan tandingan Anda. Sikap defensif hanyalah tindakan naluriah dan tidak disengaja. Petik 2. Keningnya berkeringat dingin. Dia sangat ketakutan. Ketika dia melihat perilaku Ming Xiyin, Lu Zhou tidak bisa menahan nafas dengan emosi di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Ji Tiandao hanya menggunakan satu metode untuk mengajar murid-muridnya di masa lalu, yaitu melalui pemukulan brutal. Sebagai seseorang yang datang dari era modern, Lu Zhou tahu betul konsekuensi seperti apa yang akan ditimbulkannya dalam jangka panjang. Hati para murid akan dipenuhi dengan ketakutan dan kebencian, sampai suatu hari, ketika mereka memiliki kekuatan untuk bersaing dengan tuan mereka, mereka kemungkinan besar akan membunuhnya. Tidak dapat dihindari bahwa hal-hal akan sampai pada titik ini hari ini. Oleh karena itu, Lu Zhou tidak terlalu marah tentang pembelotan para murid. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, jadi, aku memberimu kesempatan sekarang. Petik 2. Dia menunjuk ke selembar kertas yang diletakkan di atas meja teh dan berkata, di atas kertas itu adalah naskah terakhir dari teknik Bluewood. Saya memberikannya kepada Anda sekarang. Dengan itu, basis kultivasi Anda akan melangkah lebih jauh, dan mungkin Anda bahkan dapat maju ke ranah kesengsaraan Divinity baru lahir. Petik 2. Mata Ming Xiyin melebar saat dia menatap kertas itu dengan tidak percaya, bertanya-tanya apakah dia harus mengambilnya atau tidak. Menurut cara lama guru, jika aku menerimanya, setidaknya tanganku akan patah. Namun, karena guru mengusir 10 ahli teratas, temperamennya telah sangat berubah, dan bahkan rutinitasnya telah berubah. Dengan kata lain, aku bisa menerimanya. Ming Xiyin menelan ludah.
Dia akan berdiri ketika Lu Zhou mengambil selembar kertas dan melambai, menyebabkan kertas itu jatuh dengan lembut di depannya. Meskipun kekuatannya belum pulih, masih sangat mudah baginya untuk mengendalikan selembar kertas. Ming Xiyin sangat gembira ketika dia melihat naskah terakhir dari teknik Bluewood, dan dia buru-buru bersujud dan berkata, "Terima kasih, Guru. Saya pasti tidak akan menyisihkan upaya untuk menyingkirkan momok di sekte kita." Petik 2. Loyalitasnya langsung meningkat 10% menjadi 69%. 17 Lu Zhou mengangguk puas. Ding, Anda telah mendisiplinkan Ming Xiyin dan diberi hadiah 200 poin reward. Petik 2. Lu Zhou tahu bahwa dengan kekuatan dan basis kultivasi Ming Xiyin saat ini, memang sangat sulit baginya untuk menyelesaikan tugas membersihkan momok di sekte tersebut. Jadi, dia tidak memaksakan yang terakhir. Kamu boleh pergi sekarang. Petik 2. Ming Xiyin pergi dengan patuh. Sementara itu, Duan Museng dan Little Yuaner memandang Lu Zhou dengan ekspresi iri di wajah mereka. Keduanya ingin memiliki senjata, tapi, barang-barang Jitiandao semuanya hilang, sehingga tidak mungkin bagi Lu Zhou untuk memenuhi keinginan mereka sekarang. Jadi, dia berkata, "Saya harap Anda melakukan pekerjaan Anda dengan baik dan jangan mengecewakan saya." Petik 2. 2. Saya mengerti, Guru. Duan Museng menangkupkan tinjunya dan membungkuk sebelum meninggalkan gazeba. Baru setelah sosok mereka menghilang, Yuaner kecil mengerucutkan bibirnya dan bergumam, "Tuan, saya ingin pergi misi juga. Kamu masih muda dan kurang pengalaman. Anda akan tinggal dengan saya." Lu Zhou masih membutuhkannya untuk melindunginya. "Tuan, bukankah tugas memata-matai Zhou Jifeng ditugaskan untuk kakak senior Zhao Yue? Cara Zhao Yue dalam melakukan sesuatu terlalu tidak menentu, tidak cukup stabil. Dia telah menyelesaikan tugasnya selama 2 hari dan belum kembali sejauh ini, dia juga tidak dapat melakukannya." Petik 2. Yuaner kecil terkejut, dan dia berkata dengan tidak percaya, "Apakah mungkin, kakak senior tidak ingin kembali lagi?"